Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa fi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qala fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala fi ayatin ukhra innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Wa qala fi ayatin ukhra bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladhina utul ilm. Wa qala fi ayatin ukhra wa qala alladhina utul ilm wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Wa qala fi ayatin ukhra wa qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah sekalian, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini pertemukan dalam kegiatan yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi syar'i, mengkaji ilmu-ilmu agama yang kata Nabi ini, bukan kata saya. Idza marartum bi riyadil jannah fartaqu fiha. Kalau kamu di dunia itu melewati taman-taman surga, maka kamu harus mampir untuk mengambil sesuatu yang bermanfaat di situ. Maka para sahabat menjawab, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan khilaful dzikri, yaitu khalaqal dzikir, majelis-majelis taklim. Karena para malaikat itu ketika di dunia itu yang dicari adalah majelis-majelis dzikir dan majelis-majelis taklim. Ya. Cuma ya kalau zaman kita sekarang yang datang ke majelis taklim itu biasanya sangat sedikit. Yang datang ke mal-mal itu yang banyak. Kalau bisa pakai undangan langsung berbondong-bondong ya. Termasuk kesenian-kesenian itu walaupun kita pakai undangan, pakai halu-halu itu aja sudah yang datang satu lapangan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian dalam acara pertama ini saya diminta mengisi tentang fadilah daripada ilmu, yakni ilmu agama maksudnya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa ayat dari Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan ilmu syar'i. Mari kita kaji satu persatu yang membicarakan tentang keutamaan ilmu yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, qaulullah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi Allah menyatakan, Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan, tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Dia. Demikian juga para malaikat bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah. Demikian juga orang-orang yang diberi ilmu.
juga bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah menerangkan betapa orang ahli ilmu, orang yang paham ilmu agama dan menghayatinya itu kedudukannya sangat tinggi. Karena disebutkan dalam satu ayat dalam konteks bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Yang bersaksi Allah. Allah bersaksi atas dirinya sendiri bahwa Dia adalah Tuhan yang patut diibadahi. Kemudian para malaikat, yang ketiga adalah ulul ilmi, orang yang menghayati ilmu agamanya dengan baik. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, kata Imam Ghazali, penyebutan ulul ilmi bersama Allah dan malaikat dalam satu ayat kafa bihi syarafan wa fadlan, cukup menjadi menyebutkan bahwa orang yang ahli ilmu itu mulia dan sangat utama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Jadi syaratnya dua, kalau kepengen punya derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, punya iman dan punya ilmu. Ya, kalau punya ilmu tapi tidak beriman, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ada orang-orang yang alim, ada cedikawan-cedikawan yang sekuler, yang tidak bertakwa itu tidak ada gunanya. Kalau mulia hanya di dunia toh, tapi nanti di akhirat itu dihinakan. Supaya mulia harus ada yang namanya iman dan ilmu. Kemudian Allah juga menyatakan bahwa yang bisa memahami Al-Quran dengan baik, dengan penuh pemahaman yang benar dan penghayatan, itu adalah orang-orang yang diberi ilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi Al-Quran ini ayat-ayat yang jelas, yang bisa dipahami dengan baik, yang bisa dihayati oleh orang-orang yang di hatinya ada ilmu. Kalau kita tidak paham tentang Al-Quran, ya nggak bisa menghayatinya, bahkan mendengarkan saja kadang-kadang aras-arasen karena tidak paham. Apa aras-arasen itu? Aras-arasen itu bahasa Jerman, malas-malasan. Ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam ayat lain Allah menyatakan tentang kisah. Yang pertama kisahnya yang terjadi pada zaman Qarun. Qarun itu luar biasa kayanya. Karena saking kayanya, maka yang namanya kunci-kunci gudangnya itu kalau dibawa oleh saya, Ustaz Mahsun itu tidak kuat, kuncinya tok. Yang bawa supaya kuat itu harus orang-orang yang kuat-kuat badannya, beberapa orang. Ustaz Ali Hamdi, kemudian Ustaz siapa itu? Ustaz Budi, yang besar-besar itu. 4 orang itu baru bisa kuat membawa kunci-kunci gudangnya Qarun. Lalu kekayaannya kayak apa? Nggak bisa dibayangkan. Kuncinya kok aja berat di bawah. Apalagi barangnya sangat banyak. Sehingga kemudian Qarun ini suatu ketika kharaja ala qaumihi fi zinatin. Jadi dia itu keliling di masyarakat itu menunjukkan kekayaannya. Mungkin jalan-jalan itu pakai kereta emas atau kereta intan itu mana ya. Pokoknya dia memamerkan kekayaannya. Maka ketika itu masyarakatnya Qarun itu terbelah menjadi dua. Orang-orang awam yang tidak paham agama itu tergila-gila, terpesona dengan kekayaan Qarun. Qala ya laitana misla ma utiya Qarun. Alangkah enak kalau kita ini kayak Qarun, serba ada, punya uang banyak. Innahu lahu hadzin azim.
dia itu luar biasa kekayaannya, enak sekali kayak korun. Tetapi orang-orang yang paham agama, yang diberi ilmu ketika itu ngomongnya lain. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Kata orang-orang yang diberi kefahaman agama di antara kaumnya Qarun mengatakan, celaka kamu wahai Qarun, hidup di dunia ini sebentar, yang lebih baik itu adalah thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha illa sabirun, dan tidak akan mendapatkan pahala Allah yang berupa surga kecuali orang yang sabar. Jadi hanya orang-orang yang berilmu yang paham bahwa dunia ini sementara. Dunia ini sebanyak apapun adalah hina dibandingkan kenikmatan surga. Yang paham kayak itu adalah orang-orang yang berilmu secara benar, yang dihayati oleh hatinya. Sekarang juga sama Pak, apalagi sekarang kalau orang yang nggak biasa ngaji, ada temannya beli mobil sudah panas hatinya. Ada teman rumahnya baru pulang-pulang main cerai. Yang temannya yang punya rumah ya yang sakit perut. Bahkan temannya itu ganti mobil merek baru sudah panas. Karena ilmunya ini tidak betul-betul menghayati ilmu agama. Untuk apa itu? Tapi kalau orang-orang itu paham ilmu agama itu, yang demikian insya Allah tidak terpesona, tidak tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang tampak di hadapan mata. Ini pentingnya ilmu. Jadi biarkan saja orang kaya sendiri, tapi dia tetap paham bahwa hidup yang sejati adalah kehidupan akhirat, pahala yang baik adalah pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dengan ilmu agama yang benar kita akan tahu keutamaan akhirat, dan di surga itu hanya sementara, dunia itu tidak terlalu istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kisah tentang yaitu yang namanya jin ifrit ya. Ketika Nabi Sulaiman ini mau mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu ada di Sabah atau di Yaman, Nabi Sulaiman ada di Palestina. Suatu saat Nabi Sulaiman itu ingin mendatangkan singgasana Ratu Bilqis itu supaya didatangkan di hadapan Nabi Sulaiman di Palestina. Maka jin yang paling top, yang paling ahli, jin ifrit mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis itu sebelum engkau berdiri. Tapi dijawab oleh seorang ahli ilmu namanya Asif bin Barkhiyah dalam kitab tafsir. Ini manusia biasa ini, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Asif bin Barkhiyah itu kayak waliullah. Jadi diberi namanya Ismullah Ta'ala Al-A'zam, diberi nama Allah yang paling agung. Kalau berdoa langsung makbul. Maka begitu dia berdoa, langsung dalam sekejap mata sebelum Nabi Sulaiman berkedip, yang namanya singgasana Ratu Bilqis itu sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartada ilaika tarfu. Jadi orang yang diberi ilmu dari Alkitab, yaitu namanya Asif bin Barkhiyah itu, yang doanya makbul,
itu bisa mendatangkan dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, sehingga Sana Ratu Bilqis itu hanya sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia yang menguasai ilmu yang baik, yang diridhoi Allah itu bisa mengalahkan kesaktiannya jin yang paling pandai. Nah, ini semuanya sekalian menunjukkan bahwa ilmu agama yang benar, yang bisa dihayati dengan baik itu mempunyai fadilah-fadilah yang luar biasa. Bahkan kalau di dalam Al-Quran, ilmu itu seharusnya mendahului ucapan kalimat syahadat. Jadi sebelum orang itu mengucapkan kalimat syahadat itu, lebih utamanya itu memahami dulu ngapain dia itu kok bersyahadat, mengkaji. Setelah paham maka kemudian bersyahadat, sehingga ketika dia berislam itu betul-betul mantap. Nah, itulah. Maka ada ungkapan dari seorang ulama Islam, khudil islama bil ma'rifati la bil birafati. Ambillah Islam itu dengan pengetahuan, bukan sekedar dengan warisan. Apa ada ayatnya itu? Ada. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah, ilmuilah, gitu ya, bahwasanya tiada Tuhan yang patut diibadai kecuali Allah. Kemudian beristighfarlah untuk dosa-dosamu. Jadi bersahabat itu juga seyogianya didahului dengan ilmu. Al ilmu qabla syahadah. Dan ilmu itu juga diamalkan, dipelajari sebelum kita beribadah. Umpamanya kita mau sholat tapi nggak tahu caranya, tahu-tahu jengkang-jengking begitu aja, nggak diterima. Ya, semuanya harus pakai ilmu, karena salah satu syarat diterimanya ibadah itu harus yang namanya mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah, harus benar sesuai dengan contoh Rasulullah, dan itu bisa dicapai dengan ilmu. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat itu yang disampaikan di dalam Al-Quran, dan tadi saya jelaskan juga tentang bahwa ilmu itu mendahului syahadat, mendahului ibadah, maka kita semuanya paham tentang keutamaan ilmu, yakni ilmu agama atau ilmu syar'i itu. Kemudian para ulama membagi yang namanya ilmu itu ada dua macam, Pak. Al ilmu mahmud wal ilmul madmum. Jadi ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang tercela, yang terpuji, dan ada ilmu yang tercela. Yang terpuji itu yang diperintahkan atau dianjurkan atau minimal dibolehkan untuk mempelajarinya. Kemudian yang tercela itu yang nggak boleh dipelajari, kalau kita pelajari malah dosa. Apa yang terpuji itu? Yang terpuji itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Itu yang terpuji. Yang fardu ain wajib setiap muslim mempelajari itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang berkaitan dengan kewajiban dia kepada Allah. Ya, misalnya ma'rifatullah, mengenal Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, rukun iman, itu wajib setiap muslim mempelajarinya. Ya, kemudian cara-cara beribadah, sholat, bertoharoh, itu hukum halal haram, itu harus dipelajari. Itu. Kalau tentang nikah gimana? Kalau nikah, kalau mau nikah belajar dulu. Tapi kalau belum nikah enggak apa-apa. Kalau mau menikah harus belajar dulu bagaimana caranya. Kalau dia mau haji harus belajar dulu. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah, termasuk ilmu-ilmu tauhid, itu adalah yang fardu ain kita mengkajinya. Yang fardu kifayah itu apa? Yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia. Umpamanya ilmu kedokteran, ilmu
pertanian, itu fardu kifayah orang Islam itu mempelajarinya. Artinya harus ada di kalangan muslim ini, misalnya seorang dokter yang muslim, sehingga jangan sampai kita tidak punya dokter muslim. Akhirnya apa? Kalau berobat ke dokter-dokter yang non muslim, ini tidak bagus. Ya? Jadi ilmu kedokteran, ilmu pertanian, termasuk cara membuat senjata yang kuat-kuat, yang bagus-bagus harus dipelajari. Namanya fardu kifayah. Wa itulah mustata'tum min quwwah. Jadi kita harus punya juga cara membuat senjata-senjata yang canggih. Jangan sampai kalah umat Islam ini. Karena tidak boleh kita ini berperang hanya bondola haula wala quwwata illa billah. Ya kalah kita. Karena sunnahnya tidak begitu. Ya la haula wala quwwata illa billah itu dijalankan, tapi juga senjatanya harus imbang. Nah, begitu. Jadi ilmu-ilmu keduniaan sifatnya fardu kifayah, tidak haram. Saya yang bilang haram. Jadi ilmu-ilmu kemaslahatan yang berkaitan dengan maksudnya itu hukumnya fardu kifayah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang agak mendalam sedikit, kapan orang itu dikatakan berhasil mempelajari sebuah ilmu agama? Kalau ilmu umum ya, ilmu kedokteran itu gampang ukurannya. Ukurannya kalau misalnya seorang lulusan sarjana kedokteran UGM itu dianggap berhasil di mana ya? Kalau dia menjadi dokter yang bagus, tidak salah obat, tidak malpraktek, itu berarti dia sukses di dalam belajar ilmu kedokteran. Kalau dia sebagai seorang arsitek betul pandai. Kalau dia masuk IPB, jurusan pertanian, memang ahli di bidangnya. Itu ilmu-ilmu umum bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi kalau belajar ilmu agama, ukurannya apa? Orang yang berhasil belajar ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama dikatakan sukses itu bukan kalau sudah titelnya itu LC, atau sudah titelnya itu MA, atau titelnya itu doktor, hatta walaupun titelnya Al-Hafidh. Tadi itu saya disebut Al-Hafidh, saya tertawa saja. Ini apa-apaan orang-orang ya. Bukan juga orang yang baca kitabnya sudah banyak, kitabnya sudah 7 lemari. Kalau membaca kitab gundul itu kayak koran, bukan itu. Itu bukan ukuran keberhasilan orang yang thalabul ilmi syar'i. Kalau kita belajar di kitab Tazkiyatun Nafas, itu dikatakan yang namanya ilmu agama itu dikatakan berhasil kita mengkajinya kalau sudah menimbulkan cahaya di dalam hati kita. Jadi setelah belajar kemudian ada cahaya yang menggerakkan hati kita untuk semakin bagus ibadahnya, semakin takut kepada Allah, itu baru dikatakan berhasil orang belajar ilmu agama. Gitu. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang selayaknya takut kepada Allah itu hamba Allah yang berilmu. Nah, begitu. Ibnu Mas'ud mengatakan laisal ilmu birriwayah walakinnal ilma nurun yaqtifuhu Allahu fi qalbil abd. Gitu. Jadi yang namanya orang alim itu bukan yang banyak riwayatnya, apal sekian ribu hadis, apal Quran. Bukan orang begitu. Ya. Yang namanya orang alim adalah orang yang diberi cahaya oleh Allah di dalam hatinya.
Jadi ukurannya itu, ilmu itu menerangi jiwanya, membuat dia takut kepada Allah atau tidak. Nah ini, jadi lebih berat. Belajar ilmu agama itu ukuran keberhasilannya itu lebih berat, lebih tinggi. Ya, itu. Ada seorang ulama Islam yang sangat terkenal, bukunya di kalangan pesantren-pesantren Jawa, namanya Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Kitabnya namanya Al-Hikam. Al-Hikam itu bahasa Arab, sama dari Al-Hikmah. Beliau itu karena alim, kemudian ahli ibadah, kemudian memberikan nasihat-nasihat, untayan nasihat, ada 100 lebih. Itu dalam kitabnya namanya Al-Hikam. Salah satunya beliau mengatakan, khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ahu. Sebaik-baik ilmu itu yang disertai rasa takut kepada Allah, yang membawa kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukurannya bukan banyaknya hadis yang dihafal, banyaknya ayat yang dihafal. Kemudian beliau juga mengatakan, al-ilmu mata qoronatul khasyatu falaka wa illa fa'alaika. Yang namanya ilmu itu kalau membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin ahli ibadah, ya, semakin menjauh yang karom-karom, kita dekat kepada Allah, itu kamu dapat pahala. Tapi kalau ilmunya banyak tapi tidak membuat kita semakin takut kepada Allah, maka kamu akan celaka. Begitu. Begitu nasihat dari Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Ada juga yang mengatakan bahwa di akhir zaman itu nanti yang dicabut oleh Allah itu adalah ilmu qalbi. Awwalu ilmin yunza'u minan nas ilmul qalb. Yang akan dicabut oleh Allah itu adalah ilmu hati. Fayabqa ilmu lisan, yang ada adalah ilmu lisan. Jadi ilmu yang disampaikan di ceramah-ceramahan, tapi kadang-kadang hati kita itu kosong. Ya, ini yang kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini tidak hanya paham ayat-ayat Quran, tidak hanya hafal hadis-hadis Nabi. Memang penting belajar ayat Quran, belajar hadis Nabi itu penting, sangat penting sekali. Tapi mudah-mudahan setelah kita belajar itu, belajarnya itu menimbulkan khasyah lillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita belajar itu nawaitunya harus benar, Pak. Ya. Nawaitunya itu kalau mondok itu harus lillahi taala. Bukan karena macam-macam. Kalau belajar begini nawaitunya lillahi taala. Ibadah dari itu Allah. Jangan untuk ngetes ustadznya. Tak pengen ngetes ustadznya aja. Itu kan niatnya tidak benar itu. Kemudian ya kita belajar ilmu itu harus diserangi dengan ibadah-ibadah sunnah yang banyak. Sholat malamnya, sholat duhanya, zikirnya. Karena yang bisa melenturkan, melunakkan hati kita itu adalah ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan itu. Dengan ibadah-ibadah sunnah yang baik, kemudian belajar itu semakin bagus nanti hasilnya. Hati kita semakin tentram, semakin tercerahkan, dan insya Allah dengan begitu kita akan bahagia batin kita tidak akan tergoda dengan gemebiarnya dunia pada saat ini. Saya kira saja, kalau bagi kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Subhanallah.